Selamat datang di video materi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, topik yang kita bahas adalah tentang proses desain interaksi. Ada 3 topik pembahasan dalam video ini. Pertama, kita bahas tentang proses apa saja yang ada di dalam desain interaksi dari awal hingga selesai. Lalu kedua adalah pembahasan tentang User Centered Design atau UCD. Dan di bagian akhir, kita bahas isu-isu terkait pengguna atau user. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita melihat proses apa saja yang dilakukan dalam desain interaksi, kita perlu memahami konsep tentang desain atau perancangan terlebih dahulu. Perancangan adalah suatu proses kreatif. Ada serangkaian aktivitas di dalamnya. Proses perancangan tidak bersifat hierarki, artinya proses ini tidak sepenuhnya dimulai dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Proses perancangan bersifat dinamis. Rancangan di awal bisa jadi penting untuk solusi sementara, namun tidak memiliki peran di rancangan akhirnya. Kita juga perlu mengingat bahwa perancangan selalu memiliki goals atau tujuan. Tujuannya juga bersifat dinamis. Bisa ada tujuan baru setelah satu tujuan terpenuhi. Lalu bagaimana proses desain interaksi? Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan ilustrasi proses desain interaksi menurut Schneiderman. Perhatikan bahwa proyek pengembangan aplikasi perangkat lunak selalu diawali dengan tahap inception dan diakhiri oleh tahap deployment. Proses desain interaksi dilakukan di antara 2 tahap tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, ada 4 fase dalam proses desain interaksi. Tahap pertama adalah tahap requirement analysis. Pada tahap ini, kita mengumpulkan semua kebutuhan pengguna aplikasi. Setelah itu, kita masuk pada tahap kedua yaitu tahap desain. Di sini, kita membuat rancangan berdasarkan requirements dan merinci setiap details dari rancangan tersebut. Kemudian di tahap ketiga, kita mengimplementasikan rancangan yang sudah dibuat ke dalam satu bentuk purwarupa. Purwarupa ini dapat menunjukkan bagaimana proses interaksi pengguna dengan aplikasi yang sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Dan pada tahap keempat, purwarupa tadi dievaluasi berdasarkan requirements yang dikumpulkan di awal. Apabila semuanya sudah terpenuhi, maka waktunya purwarupa tadi diterapkan pada produk aplikasi yang kita kembangkan. Namun jika tidak, maka kita ulangi kembali tahap requirement analysis untuk memastikan kembali apa yang kurang. Proses desain interaksi memang bersifat iteratif. Pengulangan tahap beberapa kali diperlukan hingga suatu desain menjadi sempurna. Mari kita bahas setiap tahap satu persatu secara mendalam. Tahap pertama desain interaksi adalah requirement analysis. Pada tahap ini, requirements yang diperlukan untuk menghasilkan produk interaktif dikumpulkan dan didokumentasikan. Dokumentasi requirements ini sangat penting, karena setiap yang tertulis nantinya akan menjadi ukuran apakah rancangan berhasil memenuhi kebutuhan atau tidak. Requirements dikumpulkan dengan berbagai metode pengumpulan data, seperti misalnya wawancara, survei, focus group discussion atau FGD, dan lain sebagainya. Kurang lebih prosesnya sama dengan pengumpulan data pada penelitian. Dari tahapan ini, sebetulnya kita mengumpulkan 3 jenis requirements, yaitu functional requirements, non-functional requirements, dan interaction requirements. Perhatikan bahwa dibandingkan dengan proses pengembangan aplikasi perangkat lunak secara umum, proses desain interaksi perlu mendefinisikan interaction requirement. Sementara kita tahu bahwa secara umum, requirement sebuah aplikasi terdiri atas functional dan non-functional requirements. Schneiderman memisahkan interaction requirements di luar 2 jenis requirements tersebut. Tahap yang kedua adalah tahap desain atau perancangan. Luaran dari tahap ini tentu saja adalah suatu rancangan interaksi pengguna dengan aplikasi. Rancangan dibuat berdasarkan requirements yang sudah dikumpulkan pada tahap pertama sebelumnya tadi. Dan goals dari rancangan yang dibuat adalah untuk memenuhi requirements tersebut. Saat membuat rancangan, kita juga perlu mendetailkan spesifikasinya. Spesifikasi rancangan perlu didokumentasikan dengan baik, dan disertakan juga panduan teknis untuk implementasinya. Wireframing adalah salah satu teknik yang umum digunakan untuk membuat rancangan antarmuka atau UI. Saat ini ada banyak sekali tools untuk melakukan wireframing, dari yang sederhana seperti Visio
hingga yang lebih kompleks seperti Figma. Setelah rancangan dibuat dan spesifikasinya tertulis lengkap, maka tahap selanjutnya atau tahap ketiga adalah mengimplementasikannya. Rancangan yang sudah dibuat biasanya diimplementasikan dalam bentuk purwarupa atau prototype. Purwarupa ini bertujuan untuk memastikan apakah rancangan yang dibuat sudah memenuhi requirements yang ada atau belum. Dan purwarupa harus sudah dapat mensimulasikan interaksi pengguna dengan aplikasi, di mana pengguna dapat mencoba purwarupa tersebut. Mereka juga bisa menilai apakah rancangan yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum. Dan karena itulah tahap selanjutnya atau tahap keempat adalah evaluasi. Evaluasi awal dilakukan terhadap purwarupa yang dibuat. Tujuannya adalah memastikan semua requirement sudah terpenuhi oleh rancangan yang kita buat. Evaluasi ini bisa dilakukan baik oleh pengguna sebenarnya atau orang yang seolah berperan sebagai pengguna aplikasinya. Biasanya mereka adalah anggota tim pengembang itu sendiri atau mengambil sampel beberapa orang yang karakteristiknya sesuai dengan pengguna aslinya. Metode evaluasi yang umum digunakan antara lain adalah usability testing, heuristic evaluation, dan juga kuesioner. Dari hasil evaluasi ini, kita dapat mengetahui apakah rancangan yang sudah diimplementasikan dalam bentuk purwarupa dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Kurang lebih seperti itulah 4 tahap yang ada pada proses desain interaksi. Proses desain interaksi pada praktiknya dilakukan mengikuti suatu kerangka kerja atau framework tertentu. Salah satu framework yang terpopuler adalah User-Centered Design atau UCD. User-Centered Design merupakan salah satu framework untuk mengimplementasikan proses desain interaksi. UCD ini memastikan bahwa tujuan dari perancangan adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna, dan pengguna ikut dilibatkan dalam kegiatan perancangannya. Sesuai dengan namanya, tujuan dari User-Centered Design adalah menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan juga ekspektasi dari penggunanya. Bagaimana tahapan dalam User-Centered Design? UCD diawali dengan memahami konteks penggunaan sebuah produk. Sebuah aplikasi yang sama bisa jadi memiliki konteks penggunaan yang berbeda. Misalnya aplikasi e-learning. Konteks penggunaannya ada banyak, mulai dari e-learning untuk perguruan tinggi, e-learning untuk sekolah dasar, ataupun untuk karyawan di sebuah perusahaan. Konteks penggunaan produk akan mempengaruhi kebutuhan penggunanya. Setelah konteks penggunaannya jelas, maka tahap selanjutnya di dalam UCD adalah membuat spesifikasi requirements. Seperti yang sudah dijelaskan pada proses desain interaksi tadi, requirements dapat dikumpulkan dengan berbagai metode. Yang jelas, kita harus mendapatkan 3 jenis requirements, yaitu functional requirements, non-functional requirements, dan interaction requirements. Setelah requirements didapatkan, maka tahap selanjutnya adalah membuat rancangan. Tentu rancangan ini juga disertakan dengan spesifikasinya. Dalam UCD, proses perancangan biasanya dilakukan hingga menghasilkan suatu prototipe atau purwarupa. Purwarupa ini dapat memperlihatkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk aplikasinya. Setelah dihasilkan purwarupa, maka tahap selanjutnya adalah mengevaluasinya berdasarkan requirements di awal. Apabila menurut hasil evaluasi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, maka proses sebelumnya dapat diulang kembali. Tergantung dari seberapa besar yang perlu diperbaiki, proses yang diulang kembali bisa beragam. Bisa saja yang diulangi kembali hanya tahap membuat rancangannya saja. Atau justru ada konteks penggunaan yang belum jelas, sehingga kita perlu mengulangi langkah dari tahap pertama. Satu hal yang menjadi ciri khas dari User-Centered Design adalah penekanan pada keterlibatan pengguna dalam proses desain interaksinya. Lantas apa pentingnya melibatkan pengguna? Sekurang-kurangnya ada 2 hal. Pertama adalah untuk mengelola ekspektasi, dan yang kedua adalah menimbulkan rasa kepemilikan. Ekspektasi perlu dikelola agar ekspektasi pengguna menjadi realistis, dalam artian sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan juga waktu yang ada. Dengan mengelola ekspektasi, pengguna tidak terkejut atau kecewa dengan rancangan yang dibuat nantinya. Kita juga perlu memperhatikan aspek kepemilikan pengguna pada aplikasi. User-Centered Design menjadikan pengguna sebagai stakeholder aktif. Dengan demikian, kemungkinan besar mereka akan lebih memahami isu yang muncul
dan tentu bisa menerima solusi yang ditawarkan. Pengguna juga ikut menentukan kriteria penerimaan atau acceptance dari produknya. Bentuk keterlibatan pengguna tidak hanya satu saja. Paling tidak secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah pengguna sebagai bagian dari tim. Di sini, pengguna ikut terlibat langsung dalam proses desain interaksi. Terkait dengan bentuk yang pertama ini, faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah apakah keterlibatan pengguna dilakukan secara full-time atau hanya paruh waktu saja? Lalu apakah untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek saja? Masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jika kita melibatkan pengguna secara full-time, maka masukan pengguna akan menjadi tersedia di setiap saat. Sebaliknya, jika part-time, hanya masukan dengan jumlah yang lebih sedikit yang bisa kita dapatkan. Sementara itu, keterlibatan pengguna dalam jangka panjang akan cenderung lebih memastikan konsistensi mereka dalam melihat rancangan produknya. Dan sebaliknya, jika hanya terlibat untuk jangka pendek, maka konsistensi tersebut cenderung tidak bertahan lama. Idealnya memang keterlibatan pengguna dilakukan secara full-time dan jangka panjang. Namun demikian, agar kondisi tersebut dapat terpenuhi, diperlukan sumber daya yang besar seperti waktu, komitmen, hingga biaya yang perlu dikeluarkan. Bentuk keterlibatan pengguna yang kedua adalah ketika mereka bukan bagian dari tim. Partisipasi mereka biasanya menggunakan media perantara, entah itu sosial media, newsletter, dan lain sebagainya. Pada intinya, komunikasi dengan pengguna untuk urusan desain interaksi dilakukan melalui media diseminasi informasi. Satu keuntungan dari bentuk keterlibatan pengguna yang seperti ini adalah dapat menjangkau pengguna dari berbagai latar belakang atau kelompok sekaligus, dengan biaya dan sumber daya yang lebih kecil tentunya. Terkadang keterlibatan pengguna seperti ini adalah didorong karena adanya kebutuhan komunikasi dua arah untuk menyampaikan feedback. Lalu bisakah dua bentuk keterlibatan pengguna ini dilakukan secara bersamaan? Jawabannya tentu saja bisa. Namun kita perlu memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dalam proses desain interaksi, satu isu utama yang sering terjadi adalah tidak memahami siapa pengguna aplikasi kita. Terdengar sepele, namun kenyataannya tidak sesederhana yang mungkin kita pikirkan. Berbicara tentang pengguna, tentu kita perlu memahami aspek manusia yang memang menjadi pengguna tersebut. Ada berbagai kelompok pengguna aplikasi. Pertama, tentu saja orang yang berinteraksi langsung dengan produk aplikasi tersebut. Namun tidak hanya itu, pengguna juga bisa orang yang mengatur pengguna langsung. Misalnya, bos yang mewajibkan bawahannya untuk menggunakan suatu aplikasi tertentu. Atau selain itu, bisa juga orang yang memperoleh output dari produk, orang yang menentukan keputusan pembelian, atau mungkin orang yang menggunakan produk kompetitor. Pada intinya, pengguna produk kita tidak selalu orang yang berinteraksi secara langsung. Ada banyak kelompok pengguna lain yang terkadang harus kita pikirkan. Ada 3 kategori pengguna menurut Eason. Ketiga kategori pengguna tersebut adalah primary user, secondary user, dan tertiary user. Primary user atau pengguna utama merupakan orang-orang yang sangat sering menggunakan aplikasi, atau dapat dikatakan bahwa aplikasi tersebut sudah menjadi bagian dari pekerjaan atau keseharian mereka. Sementara itu, secondary user atau pengguna sekunder adalah mereka yang sesekali saja menggunakan aplikasi atau menggunakannya melalui orang lain. Mereka bukan pengguna rutin seperti primary user. Sedangkan tertiary user atau pengguna tersier adalah mereka yang terpengaruh dari pengenalan produk, atau bisa juga yang mempengaruhi pembelian produk aplikasi. Isu lain yang sering muncul dan terkait dengan pengguna adalah isu kebutuhan pengguna. Pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan kebutuhan seringkali sulit untuk didefinisikan di awal. Mayoritas pengguna memiliki banyak keinginan dan sebagai desainer, kita seringkali sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan pengguna. Terlebih lagi, waktu dan sumber daya lainnya yang kita miliki sangat terbatas. Isu seperti ini muncul karena pengguna saat diwawancarai seringkali tidak mengetahui mana yang mungkin dibuat dan mana yang tidak mungkin. Selain itu, biasanya mereka sulit untuk mengungkapkan kebutuhan yang sebenarnya, yaitu yang dapat membantu tujuan mereka agar tercapai.
Oleh karena itu, kita perlu melakukan observasi terhadap kegiatan penggunaan berdasarkan hal-hal berikut. Kita perlu pahami konteks penggunaannya apa, lalu informasi apa saja yang diperlukan, siapa saja yang berkolaborasi untuk menyelesaikan kegiatan tersebut, apakah cukup dilakukan sendiri, lalu kenapa penyelesaian aktivitasnya perlu seperti itu. Dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Pada intinya, ini dilakukan untuk memisahkan kebutuhan dari keinginan pengguna. Memang tidak salah memenuhi keinginan pengguna, namun kita perlu pastikan semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi terlebih dahulu. Dan kita juga perlu untuk bersikap realistis karena semua keinginan pengguna biasanya tidak bisa dipenuhi. Ini adalah referensi utama yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Terima kasih karena sudah menyimak materi ini hingga selesai.